Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala. Ikhwatal iman jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali diberikan kemudahan untuk belajar ilmu, lebih dalam lagi memahami fikih salat jamaah. Kita sudah sama-sama tahu keutamaan salat jamaah dibandingkan salat sendiri itu adalah 27 derajat. Maka usahakan setiap waktu sholat jamaah, cari jamaah. Jangan dicari sama imam sama muadzin. Mana ini jamaahnya nggak ada ini. Telepon sana, telepon sini, obrain sana, obrain sini. Allah sampai bosok imamnya yang nunggu. Akhirnya sholat sendiri atau sholat dengan satu yang qomat. Akhirnya lama-lama qomat juga. Ya. Ikhwatul iman, memang disunnahkan wa yusannu li imamin wa munfaridin intidharun dakhilu mahallas shalah muridan al-iktida bihi. Seumpama kita ini sedang menjadi imam atau sampean itu sendirian gitu, terus ada orang ikut ya, mau ikut sholat sampean gitu ya. Kadang itu kan ikut belakangnya, silahkan diperpanjang. Misalkan sampean itu setengah menit gitu, karena sambil nunggu itu 1 menit, nah, monggo ya. Tetapi harus tahu kapan kita memperpanjangnya. Ada rukun dalam sholat itu, ada rukun tawil. Tawil apa? Panjang. Ada rukun qasir. Di antaranya di sini fir ruku. Ketika ruku sampean ada orang datang tek 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 tek. Mau sholat dia, diperpanjang aja. Siapa ini mau datang? Tetangga saya, langsung dipercepat. Kapok pun ya, nggak dapat 1 rakaat. Bukan begitu. Kalau ada orang kayaknya mau ikut, rukuknya sampean perpanjang. Biasanya setengah menit, jadikan 1 menit. Nggak apa-apa. Biar dia mendapatkan 1 rakaat dengan rukuk bersama Anda. Nanti ada pembahasan orang yang masbuk, kemudian rukuk bersama Anda. Wahai orang yang sholat sendirian, ketika diceblek atau diikuti, iktidak bihi, maka itu 1 rakaat. Dapat dia keutamaan, kan begitu. Wat tasyahudil akhir, atau ketika Anda tasyahud akhir. Pas tasyahud akhir, kadang kalau kenal, Gus, tunggu Gus. Nah, dan ini kan, silakan diperlama, enggak apa-apa. Ya. Tapi syaratnya lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala, bukan karena ini yang manggil nih kiai, yang manggil ini sahabat tercinta saya. Kalau bukan, enggak. Nah, ini bukan begitu ya. Bila tatwil, jangan terlalu diperpanjang betul. Tamyizun bainad dakhilin, Anda seakan-akan ini memang tidak membeda-bedakan siapapun, karena niat Anda lillahi ta'ala, bukan karena litawaddud walau linahwi ilmin. Begitu juga kita bisa menunggu wa kadza fi sajdati tsaniyah. Ketika kita sujud, sajdah tsaniyah di sini fi sajdah tsaniyah apa? Duduk ya? Atau sujud yang kedua ya? Sujud itu kan juga rukun tawil. Li itmami fatihatihi i'anatan lahu ala idrakir rakaah. Baik. Jadi dalam sujud juga begitu. Sajdah ats-tsaniyah. Anda perlama agar ada yang mau ikut itu diberi kesempatan. La kharija an mahalliha. Baik. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Anda itu kalau nunggu orang kayak gitu itu bukan orangnya itu di luar tempat Anda sholat. Misalkan dia di situ. Ya, nggak dianjurkan. Lanjut aja sampai sholat normal gitu. Jadi kalau amban di sini ya masjid ya, di tempat itu juga. Bukan Mas aku ikut Mas. Dia di depan situ di serambi masjid itu. Padahal sampean di masjid. Itu namanya la kharija'an mahalliha. Wa in saghural masjid walaupun masjidnya itu kecil. Wala dakhilin ya'tadul bud'ah. Misalkan ya, sampean punya punya istri atau punya adik atau punya siapa. Itu yang medeleme, tahu medeleme ya.
Pukulan sayang itu. Itu dalam itu apa? Lemet. Biasa, lemet. Itu ndak usah ditunggu. Ya. Itu enggak disunnahkan itu, menunggu orang seperti itu. Wes klewas. Kowa. Kudel kopok. Wis komat sih. Gitu ya. Itu enggak boleh, enggak usah ditunggu. Jadi atau wa ta'khirul ihram ila ruku. Ada orang itu kalau imamnya belum ruku, belum takbir. Kebiasaan itu, kebiasaan buruk, makmum kayak gitu. Contohnya apa? Imamnya udah takbiratul ihram, dia masih ngobrol sama temannya. Ihdinas amin, berhenti, jeda. Terus nunggu, imam baca apa nih? Kalau baca qul huwallahu ahad langsung ayo. Allahu akbar. Takbir ya. Ada ya? Ada. Tapi kalau baca imamnya itu baca amma yatasa'al. Pengalaman saya dulu begitu juga ya. Waktu saya kecil SD, sholat subuh, kalau abah itu ngimami, saya nggak langsung takbir. Apalagi mbak saya masih belum ke musola, mungkin masih kamar mandi gitu. Karena saya tahu ini, biasanya abah ini baca Yasin ini. Ya. Kalau dia baca Yasin dia nyantai dulu. Allah. Mau takbir langsung. Allahu Akbar. Halo. Masih SD. Ya. Panjang. Ya, apalagi kalau nunggu mbak itu lagi kamar mandi gitu. Ayo tunggu. Wah, tuh bacanya Yasin, gawa kuatil. Wah, saya kemeng kaki. Cerdas juga walaupun masih SD kan. Tunggu. Ternyata itu gak bagus kayak gitu ya. Wala dakhil ya dulu. Ada juga wa takhirul ihram itu karena apa? Kenapa? Karena mamang. Ada kan orang mamang. Allah. Akbar. Allah gitu kan ada ya orang mamang. Udah bal yusannu adamu, bahkan dianjurkan untuk tidak menunggu orang kayak gitu. Yang suka lambat atau kayak kita itu kebiasaan mengakhirkan sholat rukuk takbirnya untuk apa? Zajron lahu, untuk memberi pelajaran bagi dia ya. Dan dikatakan al-Fawrani di sini yuhramul intidhar litawaddud. Tidak boleh intidhar karena urusan tawaddud. Apa artinya tawaddud? Ya begitulah. Al-wud. Nah, neser kah? Kasihan. Tapi ini ibadah itu syar'i. Udah ya mafhum ya. Ada pertanyaan itu? Udah. Qadiyah 1 selesai. Kaidah selanjutnya, kalau sampean jadi imam. Wa yusannu lil imam, disunnahkan bagi imam takhfifus shalah, untuk meringankan salat ma'ab'adhin wa hayatin, dalam urusan sunnah ab'ad dan hayat, bihaitsu la yaktashir 'alal aqal. Ya, takhfif itu tidak harus cowopet gitu ya, kayak ayam nucuk sujudnya tuh kayak ayam nyucuk jagung. Cetak gitu, mendal ada pirnya. Tak buk gitu ya. Jangan begitu. Wala yastawfil akmal, wala yastawfil al akmal. Jangan juga sujud 15 menit. Oh, sampai gosong gitu ya. Drak. Ya, jangan begitu juga. Kalau Anda tahajud silakan sendiri begitu. Ya, kalau sampean mengimami orang banyak, kalau saya lihat kalau subuh agak panjang kan memang kan, tapi saya lihat kalau memang itu ada yang tuwek-tuwek yang agak-agak cacat bawa apa itu, cepetin, kalau seger-seger enggak gitu, satu halaman gitu. Tapi kalau ada kecil-kecil, soalnya anak kecil tuh yang penting cepat selesai, enggak penting imamnya enak apa enggak, dikomplain lama-lama. Apalagi ibu-ibu, waduh dikomplain. Saya dikomplain sekali waktu ngimami. Udah enak kebablasan 10 menit sholat tarawih. Setelah habis sholat disapa sama ibu-ibu. Ustaz imam ya? Iya bu, ada apa ya? Yang imamin tadi? Iya, lama banget.
Bu, kok gak ingat kalau lihat sinetron gitu loh. Kebablasan 10 menit di komplain, lama banget katanya. Sakit hati rasanya. Imam di bawah tekanan makmum ya. Di situ kalau saya disuruh imam di situ, heng gitu ya. Banyak alasan ya. Akhirnya nggak diangkat jadi lagi imam di situ ya. Tak apa-apa dah. Daripada jadi imam di bawah tekanan makmum itu nggak suka. Ya maksud saya itu ya kalau cuma 10 menit, 5 menit kebablasannya. Ya. Memang begitu, orang-orang itu nggak suka lama-lama. Ada di masjid lain tuh saya dikomplain juga. Ustaz katanya jamaah gini, enak ini imamnya ini. Cuman lama katanya. Ada cumannya tuh, tapi lama. Wah akhirnya yang imamnya lagi pawanterin ya. Wah enak katanya. Kadang di masjid tertentu dibanterin. Wah Ustaz kata jamaah kurang lama. Repot ya. Jadi imam itu repot ya. Makanya sampean kadang terlalu cepat disalahin. Terlalu lama juga disalahin. Enggak ngimamin justru disalahin. Kecuali katanya illa in radhiya bitatwilihi mahsurun. Misalkan sampean punya santri, santrinya orang 40 orang pilihan semua. Gimana santri-santriku? Salat nanti tarawih 3 juz ya. Siap Yai. Jangankan 3 juz Kiai, 30 juz lari Kiai. Tuh ada katanya itu di Mesir katanya. Itu semalam 15 juz. Wah, apa sampean? Enggak kir-kir sikilmu. Ya, 15 juz. Kalau ditarim itu pilihan Darul Mustafa 2 juz. Siapa nak ikut yang 2 juz Darul Mustafa? Pengen cari tembok nyandar. Oh, 2 juz itu lumayan loh. Kemeng itu ya kaki ya. Macam-macam ada yang sekian. Ya Anda pilihlah ya sesuai kemampuan. Kalau semuanya atau gini ya, Anda itu sudah perjanjian di situ. Kayaknya saya awal-awal dulu di rumah saya itu, Pak, 1 lembar ya, subuh ya. Awalnya mereka berat, lama-lama terbiasa. Sampai kadang ngomong, wah kalau bukan Ustaz imam yang imami subuh, cepet rasanya. Udah sujud, udah ruku, nggak terasa. Ya. Kenapa? Ya karena udah terbiasa. Makanya sesuatu yang terbiasa walaupun awalnya terpaksa itu menjadi indah pada saatnya. Biasakan kebaikan, akhirnya biasa. Bangun subuh biasa, akhirnya terbiasa. Jadi tidak tidur habis subuh kalau sudah biasa. Walaupun sampean tidurnya itu malam jam 12, tapi kalau nggak biasa, minimal tuh kalau saya dipesan sama teman saya, Ustaz Ikram Rizal tuh misalnya, kalau terpaksa harus mau tidur subuh, tunggu saja terbitnya matahari baru tidur. Kalau terpaksa loh. Kalau terpaksa misalkan ingin, iya begitu emang. Ya, usahakan. Habis subuh tunggu dulu terbitnya matahari, salat duha atau 2 rakaat baru sampai tidur kalau memang terpaksa kurang tidurnya. Tapi kalau sudah jam 8 tidur, habis isya tidur. Sebelum saya heran sama orang itu habis isya langsung tidur. Tapi habis subuh muadzin azan masih tidur. Allah, betapa banyak umurnya disia-siakan untuk tidur. Wa kuriha lahu tatwilun, dan dimakruhkan memperpanjang ketika dia menjadi imam. Wa in qasada luhu ko akharin walaupun tujuannya biar yang lain itu apa? Banyak jamaahnya kan, jamaah lebih banyak kan lebih afdol. Makanya sampean kelihatan imam yang faqih sama ndak itu. Imam yang faqih itu memilih surat di rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Kenapa? Kalau selain itu memang disunnahkan, ya. Tapi juga dalam rangka juga nanti yang ketinggalan tuh biar jamaahnya banyak. Tetapi kalau tatwilnya memperpanjang imamnya tadi, tujuannya hanya nunggu mereka, itu makruh, ya. Itu ya, udah selesai itu qadiyah terakhir sekarang. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oh, pintar semua ini. Walau ra'a musallin nahwi harikin khaffafa. Begitu juga tatkala seorang yang sholat melihat adanya kebakaran, maka jangan malah diperpanjang. Di depannya kebakaran malah dibaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an.
mobil saya habis itu. Ya. Jadi kalau biasanya Ar-Rahman kebakaran baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Selesai langsung. Woyo kebakaran. Ya. Wal yamzam amla wajahan. Ya, nanti ada pembahasannya. Membatalkan ibadah wajib itu enggak boleh tanpa udzur. Ya, Anda sholat zuhur. Terus pertengahan batal lah. Males, capek, nanti aja. Gitu tuh enggak boleh. Ya, membatalkan sholat atau ibadah wajib itu ya, itu dosa kalau tanpa udzur. Tapi kalau ibadah sunnah, anta mukhayyar, mau lanjut enggak lanjut kayak puasa. Wah, bilengi geliyang. Nah, sudah batalin enggak apa-apa kalau itu sunnah. Sama salat sunnah juga begitu. Ya, jadi ada memang apakah itu wajib begitu tuh? Diharuskan ketika melihat sesuatu kemudian ada hajat untuk menyelesaikan itu, wajib enggak untuk memeringankan salat? Di situ ada dua pendapat. Wajahan gitu. Walladzi yattaju annahu yalzamu liinqadhi hayawanin muhtaram. Pendapat yang mengatakan itu memang harus, misalkan ada hewan muhtaram, hewan yang dihargai. Hewan muhtaram itu gimana? Hewan yang tidak boleh dibunuh. Anjing boleh dibunuh? Anjing ada model 3 ya. Kalau anjing yang ghairu muhtaram itu adalah kalbun akur. Anda ada anjing itu anjing gila lah. Anjing suka nyokot, ya. Ketemu sampean langsung diampan diuber. Tapi kalau anjing yang untuk jaga itu muhtaram, tidak boleh dibunuh itu. Makanya masalahnya kan anjing itu kalau sampean orang Islam boleh nggak melihara anjing? Ya boleh-boleh saja. Pokoknya jangan ditaruh di kamar anjingnya, jangan taruh di dalam rumah. Taruh di kebun. Misalkan sampean punya kebun, dombanya itu 1000, biar jaga dari serigala atau apa, kasih anjing. Anjing yang untuk jaga itu harganya seharga penter itu kalah itu. Harganya 100 juta, 70 juta. Apa-apa, lihat anjing herder gitu. Itu kalau sudah terlatih, punya ilmu, harganya 100 juta. Lebih mahal dari mobil saya itu, dapat 2. Allah gitu ya. Beli anjing. Itu betul ya, Pak. Atau anjing yang enggak ada manfaatnya, enggak boleh juga dibunuh itu. Kalau anjing kontes malah mahal ya. Anjing kontes itu sering masuk ke salon. Jadi istrinya enggak pernah ke salon, anjingnya sering ke salon ya. Itu harganya 60 juta. Lucu-lucu. Wah, sampean kalau ada anjing itu lucu-lucu memang. Peliharaan itu juga memperlihatkan status sosial ya. Anda melihara kucing, kucing pasar, apa ini? Kucing Anggora Persia yang harga 10 juta. Wih, kaya ini. Kan kalau ke Pakuwon, kalau malam minggu atau apa gitu, itu ada kayak komunitasnya itu, bawa anjingnya masing-masing. Keren-kerenan anjing itu. Ya cakep. Gitu. Aduh, Andi bini tak tahu mana udah iya pakai anjing. Cakep nih repot ya. Wa yajuzu lahu li inqadhi nahwi malin kadzalik. Misalkan apa hartanya itu mau kebakaran, ya dicepatkan salatnya. Itu menunjukkan bahwa Islam itu menghargai harta benda. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsuduhu zalimun aw yaghriq lazimahu takhlisuh wa ta'khir salatin. Jadi kalau melihat ada hewan tenggelam ya, atau ada harta terbakar, atau ada hewan muhtaram yang mau didolimi oleh orang, ya kita selamatkan. Bahkan di sini au ibtaluha in kana fiha, bahkan boleh membatalkan karena itu adalah uzur yang syar'i, boleh membatalkan walaupun kita sedang dalam salat. Au malan, atau harta yang kalau sampean biarkan harta itu akan sia-sia terhanguskan. Jazalahu dzalik, maka itu adalah boleh. Ya. Saya kira cukuplah. Sampai situ aja ya. Ada? Cukup? Sudah ada pertanyaan?
Atau tambah satu lagi ini? Sudah ya, nanti kebanyakan hidayah katanya. Aktivitas banyak kerjaan juga ya. Insyaallah. Sibuk-sibuk semua ini. Ada direktur ya, direktur apa ini? Direktur Murad Marid. Ada manajer pertiduran. Ada apa lagi ini juga nih, manajer kalkar ini. Markar ini. Baik, kita tutup. Semoga bermanfaat dan jawabannya ditunggu untuk hari Ahad atau hari Senin setelah kita libur panjang, karena ada seremonial yang sangat penting yang akan digelar di Masjid Nuriyah ini. Nanti kita libur mungkin 2 hari atau 3 hari. Jadi kalau sudah fresh lagi baru masuk lagi gitu ya. Memang libur itu penting, rekreasi itu penting. Rekreasi. Kalau masa pandemi rekreasi ke kebun saya aja sambil nanam singkong, bu nyebut rebe itu bagus. Nanti kalau mau berenang siap-siap terpal, nanti saya bikinkan kolam renangnya. Renang terus kasih lele. Bagus insyaallah itu. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa maaf atas segala kurangan, semoga menjadi hidayah bagi kita semua dan diberikan oleh Allah taufik untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.